Tanpa sejumlah pemain pilar di lini pertahanan dan dilanda kelelahan fisik dan mental, mampukah Garuda Muda mengalahkan Gini yang disebut tim Afrika rasa Eropa? Sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Justinus Laksana alias Coach Justin dan mantan pemain timnas yang juga pernah melatih timnas Indonesia U16 Fahri Husaini. Coach Fahri dan Coach Justin, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya langsung ke Coach Justin. Coach, line-up-nya sudah keluar. Ya. Kalau kita cermati tampaknya lini belakang akan diisi oleh Ferrari, Natanco dan Komang, Bagas masuk, Kelly Stroyer, Witan dan Struijk, Marcelino di lini depan. Bagaimana menurut Anda Coach, apakah ini starting 11 terbaik kita yang bisa kita harapkan mampu mengalahkan Gini, Coach Justin? Ya, kita tahu bahwa kehilangan Rizky Ridho dan Justin Hubner itu kehilangan yang sangat terasa ya, karena kedua pemain ini untuk saya adalah pemain yang tampil hampir selalu konsisten kecuali lawan Uzbek. Jadi Sintayong harus merombak lah kasarnya, sedikit merombak, dan seperti lawan terakhir itu lawan Irak ya. Seperti lawan Irak dia sempat menempatkan Nathan juga di sayap kiri, tapi menjelang babak kedua digeser lagi Nathan ke tengah, dan sangat kelihatan pada saat Nathan main di tengah itu sangat membantu performa Witan. Jadi dilema seorang pelatih untuk dengan pemain yang cukup terbatas, apakah salah satu pemain terbaiknya diperkuat lini belakang atau lini tengah. Nah, sekarang Sintayong mengambil keputusan untuk menaruh Nathan di lini belakang, tapi tidak menutup kemungkinan dia akan geser Nathan ke tengah seperti sebelumnya. Itu juga tergantung dari pemain-pemain lainnya yang diberikan kesempatan di lini tengah. Lini depan tidak berubah. Saya setuju dengan Wesley apa yang tadi dikatakan bahwa ini style yang dimainkan oleh Gini ini sangat berbeda dengan tim seperti Uzbek maupun Korea. Justru saya bilang lebih cocok buat kita sepertinya Yordania, di mana mereka juga banyak melakukan skill individu, dan salah satu kekuatan kita itu kan membuild up dengan bola-bola pendek dari belakang. Kalau orang selalu berapa hari terakhir saya selalu baca mereka fisiknya kuat, main di Eropa ini itu dan lain-lainnya. Ya kalau mereka sehebat itu kenapa mereka main playoff? Jadi mereka pun juga punya banyak kekurangan, dan ini harus dimanfaatkan. Kita harus fokus kekuatan kita sendiri, tidak selalu lihat apa yang dilakukan oleh lawan. Dan kalau saya bilang kita tetap punya peluang walaupun ada beberapa pemain penting tidak hadir. Oke, saya ke Coach Fahri. Coach Fahri, tantangan terbesar kita ketika melawan tim dari Afrika ini apa sih, Coach Fahri? Apakah memang di lini belakang itu yang kemudian tidak bisa memainkan Rizky Ridho dan Justin Hubner begitu, Coach Fahri? Ya, baik Kevin ya. Perlu kita lihat kembali perjalanan timnas kita ini sampai ke laga playoff ya. Kita main 6 laga, kita menang 3 laga, kita kalah 3 laga juga. Kemudian kita kemasukan 8, tapi kita kemasukan 9. Artinya dengan skuad yang lengkap, timnas kita itu kebobolan 9 gol di 6 laga ini ya. Ini tentu menjadi catatan tersendiri untuk timnas kita dalam rangka persiapan mereka nanti malam menghadapi Gini ya. Kemudian catatan penting lainnya yang menurut saya juga harus menjadi perhatian adalah tingginya pelanggaran yang kita lakukan selama mengikuti Piala Asia ya. 4 tim semifinalis itu timnas kita itu melakukan 97 kali pelanggaran itu ya, 14 kartu kuning, 3 kartu merah. Nah ini hal-hal ini tentu harus menjadi perhatian pada saat nanti ketika mereka bermain dengan Gini ya, yang seperti yang disampaikan Wesley bahwa mereka lebih banyak mengandalkan skill individunya dibandingkan dengan ball possession-nya atau ball progression-nya. Pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan selama ini adalah ketika kita agak sedikit kewalahan pada saat mengantisipasi gerakan lawan ketika mereka melakukan aksi individunya. Nah ini yang menurut saya laga pertandingan ini akan berlangsung menarik karena dari sisi produktivitas sebenarnya nggak beda jauh kita sama dunia ya. Artinya 8 dan 9 itu 6 laga kita main di 18 hari. Kemudian Gini juga 5-5, mereka memasukkan 5 kemasukan 5, main di 15 hari. Artinya sama-sama tim ini bermain 3 hari sekali istirahat, 3 hari sekali istirahat. Hanya yang
yang memberikan sedikit keuntungan untuk Guinea adalah mereka sudah menyelesaikan laga penyisihan ini di tahun lalu ya. Tahun lalu, sementara kita baru seminggu yang lalu selesai pertandingan terakhir melawan Irak. Jadi persoalan utama malam ini adalah seberapa bagus tim pelatih dan staf ya mengembalikan kebugaran pemain setelah mereka bermain terakhir di tanggal 2 Mei kemarin itu. Ini catatan penting dari saya. Nah, mengenai pemain, tidak adanya dua pemain andalan, ini sebenarnya ini tim nasional kan, Kevin. Harusnya pelatih itu harus memilih pemain, dia punya opsi yang banyak untuk memilih pemain itu gitu. Jadi nggak ada lagi ceritanya ada pemain inti, pemain cadangan. Semua pemain harus punya kemampuan yang sama itu. Hanya tinggal pelatih ini mengatur siapa yang main lawan tim A, siapa yang main lawan tim B dengan karakter tim yang berbeda. Dia bisa putar itu. Nah, faktanya kan kita tidak lakukan itu. Di babak penyisihan itu terhitung berapa pemain yang masih ada, pemain yang sampai sekarang itu bahkan nggak pernah main sama sekali itu. Mungkin, ya kan? Nah, ini saya sepakat dengan apa yang disampaikan Aji tadi ya. Ini kesempatan untuk pemain-pemain yang selama ini belum mendapatkan jam bermain yang banyak. Ini kesempatan mereka untuk memperlihatkan itu bahwa mereka sebenarnya layak untuk mendapat tempat di tim utama itu. Gitu. Oke, Coach Justin, pemain yang belum mendapatkan kesempatan dan akhirnya mendapatkan kesempatan melawan Guinea itu Bagas nih, Coach. Bagaimana menurut Anda mengenai Bagas ini? Apakah kemudian bisa menampilkan permainan terbaik? Kondisi psikologisnya seperti apa ketika langsung melawan Guinea ini, Coach? Ya, betul sekali, dan ini saya juga sangat setuju bahwa kesempatan untuk para pemain yang diberi kesempatan membuktikan bahwa level mereka tidak terlalu jauh. Karena kalau kita lihat sekarang praktis hanya Rizky Ridho, ya Witan juga bisa dibilang levelnya nggak jauh beda lah dengan pemain yang bermain di liga luar. Nah, sekarang tinggal para pemain yang diberikan. Nah, Bagas ini kan selalu ikut ke timnas, tapi memang dia jarang sekali diberi kesempatan bermain. Dan sebenarnya musuh terberat kita itu bukan Guinea, tapi diri kita sendiri. Yang saya pertanyakan adalah, kita sudah mendapatkan 2 kali pukulan telak secara mental, di mana ekspektasi sangat tinggi di Indonesia dan mereka 2 kali kalah. Apakah kita sanggup bangkit kembali secara mental ya? Recovery-nya dibanding pada saat turnamen kan selalu 3 hari bermain. Sekarang kita dapat seminggu, harusnya bisa lebih baik lagi. Dan Guinea ini terakhir main itu di bulan Maret, friendly match lawan Amerika, dan match sebelumnya itu di playoff di bulan Juli tahun lalu. Jadi mereka juga belum tentu kompak as a team. Ritme permainan as a team kita lebih dapat karena kita baru saja bermain. Sementara mereka sudah lama sekali tidak bermain. Dan ini hal-hal kayak gini harusnya bisa dimanfaatkan oleh pemain kita. Tapi saya juga berharap bahwa pemain-pemain yang diberi kesempatan bukan hanya Bagas, tapi juga Dewangga, Komang yang selalu diganti, Ferrari, Rio Fahmi, Fajar yang selalu dirotasi sama Sintayong, bahwa mereka bisa step up. Mereka bisa step up, bisa menunjukkan ke pelatih bahwa mereka juga layak menjadi starter. Maka dari itu kembali ke pemain sendiri, bisa nggak mereka tampil tidak tegang, bisa nggak mereka passing-passingan dengan benar, terutama di awal-awal pertandingan sehingga percaya diri mereka lebih meningkat. Coach, dalam konferensi pers Sintayong sempat meminta maaf atas reaksi Marcelino kepada netizen begitu. Apakah kemudian persoalan ini bisa memberikan dampak psikologis sampai saat ini begitu menurut Anda, Coach? Gini, Marcelo ini kan anak muda ya. Saya selalu bilang dia ini pemain yang paling berbakat di timnas. Menurut saya ya, sangat berbakat. Cuman dia itu mulai di timnas sudah dari usia 17 tahun. Jadi dia sudah langganan lah di timnas. Harusnya ini bukan kritikan atau ini lebih sentilan bahwa udahlah jangan terlalu banyak bermain dengan skill, lebih bermain untuk tim. Jadi saya juga tidak setuju kalau netizen menghajar Marcelino, karena untuk saya Marcelino adalah salah satu aset bangsa yang harus kita jaga. Kita tetap butuh Marcelino untuk kedepannya, bahwa dia sekali-sekali membuat kesalahan, that's okay.
itu pelatih yang tahu dan pelatih yang akan mengkoreksi. Maka dari itu saya harap dia akan tampil lebih baik lagi lah. Oke, Coach Fahri, menurut Anda kondisi mentalitas, kondisi psikologis tim kita ini sudah betul-betul siap begitu melawan Gini, Coach Fahri? Ya ini saya bersyukur sekali saya bisa satu panggung sama Justin ya. Ini terkait soal mental ya. Kalah kita di babak perebutan tempat ketiga, kalah kita di babak semifinal, itu tidak seberapa sakit mental pemain dibandingkan ketika hujatan itu, kritikan itu dilakukan secara terbuka itu. Ya, ini saya sampaikan kepada kenapa netizen menghakimi, mengkritisi bahkan dengan kata-kata yang menurut saya nggak layak itu. Karena ada pengamat yang memang memanfaatkan situasi ini, gitu. Ya, Marcelino sudah melakukan banyak hal untuk tim nasional itu. Dengan umurnya yang seusia itu, ya dia sudah memberikan melebihi apa yang dia miliki itu. Nah, jadi ketika kita gagal masuk ke ketika kita kalah lawan Irak karena ada satu penetrasi yang dilakukan Marcelino di dalam kotak penalti, dia tidak memilih memberikan cutback. Ya, dia lebih ingin melakukan syuting sendiri. Dan itu seolah-olah kegagalan kita itu hanya Marcelino saja yang menjadi penyebabnya itu. Dan Anda, Coach Justin juga komentar Anda di media itu juga buat saya sangat menyakitkan itu. Anda membanding-bandingkan Marcelino dengan Ronaldo. Ya, Anda punya banyak follower dan apa yang Anda katakan itu seolah-olah itu adalah kebenaran semua itu. Bisa jadi saya setelah ini mungkin akan mendapat hujatan juga, kritikan juga, karena saya tidak mendukung pendapat Anda itu. Gitu. Ya, jadi tolong ketika mengevaluasi pemain, kalau saya bicara soal Anda membandingkan siapa dia, ya itu yang saya baca ya. Dia bukan Ronaldinho. Nah, pertanyaan saya juga sama, Anda siapa gitu? Ya, berani memberikan kritik yang begitu besar, yang begitu menyakitkan buat Marcelino. Saya sebagai mantan pemain nasional merasa sangat tersakiti itu. Oke, baik. Ya, ketika cara Anda menghakimi pemain nasional, pemain muda berbakat, pemain masa depan kita itu dengan cara seperti itu. Ya, semoga netizen tidak berperilaku sama ketika melawan Gini ya, Coach Fahri. Saya mendapat informasi Coach Justin ada acara lain. Ini pertanyaan terakhir buat Coach Justin. Coach Justin, jadi permainan seperti apa kemudian yang harus kita tampilkan supaya kita bisa menang melawan Gini? Karena kita tahu bahwa pemain Afrika dikenal katanya memiliki fisik yang lebih kuat begitu, Coach Justin. Ya, saya boleh sedikit menanggapin Coach Fahri. Ya, silakan. Jadi saya salah satu yang selalu mendukung Marcelino, terutama menurut saya adalah pemain yang berbakat. Saya lupa apakah saya membandingkan dengan Ronaldo ya. Setahu saya tidak, tapi it's okay. Yang saya katakan adalah dalam momen-momen seperti itu, momen penting itu tidak dapat dibanyakan, tidak dapat dimiliki. Seharusnya sedikit peluang itu bisa lebih dimanfaatkan. Dan saya juga setuju, Marcelo ini seperti saya yang selalu katakan, pemain hebat, dari 17 tahun sudah bermain di tim inti. Kontribusinya sudah luar biasa. Dan saya juga sepakat bahwa hujatan-hujatan itu sangat tidak layak. Karena dia sekali lagi adalah aset bangsa. Maka dari itu, kritikan yang saya beri sebenarnya ini bukan kritikan, lebih kesentilan lah. Jadi tidak ada tujuan untuk merendahkan atau melecehkan sama sekali. Karena saya juga, ini bukan pertama kali Marcelino bertindak egoistis. Menurut saya ya, dalam beberapa pertandingan yang tidak hanya di sini, tapi juga di timnas senior. Tapi sekali lagi, kalau Coach Fahri merasa saya terlalu melecehkan, tidak. Sama sekali tidak. Justru untuk saya, Marcelino salah satu mungkin pemain yang paling berbakat. Itu saja. Kalau kembali soal Guinea, saya rasa kita harus fokus ke permainan kita terhadap Yordania. Karena di Yordania menurut saya adalah permainan terbaik. Oke. Di mana kita benar-benar melakukan build up dari belakang, banyak sekali kombinasi-kombinasi yang kita lakukan, ditutup dengan beberapa gol yang indah. Ini saya lihat tim ini bermain dengan percaya diri tinggi lawan Yordania.
Nah, percaya diri tinggi ini harus kita terapkan lagi di match terakhir, peluang kita terakhir, kita sudah dapat 3 peluang, ini yang terakhir. Yang penting sekarang pemain itu harus tampil jauh lebih tenang dari sisi kontrol bola, passing bola, dan lain-lain. Jadi maka dari itu saya bilang, kita itu punya peluang, semua tergantung diri kita sendiri. Oke, baik. Coach Justin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Ya, makasih Coach Selamat Fahri. malam Coach Justin. Kevin. Ya, kita lanjutkan dialog bersama Coach Fahri. Oke, bagi Coach Fahri sendiri seperti apa Coach? Apa yang kemudian harus kita benahi dalam pertandingan sebelumnya dan kita harus menampilkan permainan terbaik kita ketika melawan Gini dengan posisi kita, lini pertahanan kita sedikit mengkhawatirkan, Coach? Ya, sekali lagi pertama ada 2 aspek ya. Pertama aspek mental tadi. Menurut saya itu nggak mudah itu mengembalikan ketika mereka mendapat kritikan yang begitu menyakitkan itu. Tapi oke lah, saya yakin di sana ada tim pelatih, mungkin ada psikolog juga yang menginisiasi supaya mereka bisa cepat kembali kondisi psikisnya ya. Kemudian yang kedua aspek kebugaran ini juga menjadi catatan saya. Tidak mudah itu bagi tim pelatih untuk mengembalikan kebugaran pemain ketika mereka dalam waktu 18 hari mereka harus main 6 pertandingan. Kemudian lanjut mereka terbang ke Paris dan hanya ada waktu sekitar 6 hari. Ya, ada 6 hari. Tentu tidak mungkin pada saat hari H+1 setelah laga terakhir memperebutkan tempat ketiga itu mereka langsung latihan, pasti tidak. Itu pasti ada waktu recovery untuk betul-betul siap kembali mengikuti latihan persiapan menjelang laga Guinea. Nah, ini yang saya khawatirkan, kondisi kebugaran, kemudian dari sisi mental. Kemudian dari sisi taktik, saya sudah sampaikan tadi bahwa catatan untuk memasukkan kita tidak jelek ya. Artinya 6 laga kita bisa mencetak 8 gol itu ya, baik melalui open play maupun set piece. Tapi jangan lupa bahwa di 6 laga itu kita juga kemasukan 9 gol dengan cara yang sama juga, open play dan set piece ya, 9 gol. Kemudian pelanggaran yang kita lakukan juga cukup tinggi, 97 pelanggaran. Nah, kita melihat bahwa tim Guinea ini ketika saya melihat beberapa pertandingan mereka di babak AFC Cup Piala Afrika U23, mereka juga menciptakan gol dengan melalui set piece juga dan open play tentu ya. Nah, ini tentu tantangan untuk pemain-pemain kita ketika kita bertahan, betul-betul diperhatikan itu. Jangan terlalu mudah membuat pelanggaran, terutama di daerah sepertiga defending area kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, saya berharap kita bisa tampil rileks ya, tampil tanpa beban, dinikmati saja pertandingan ini. Abaikan dulu soal hasil lah, ya. Bahwa sekarang harapan bangsa kita tim ini bisa lolos ke Olimpiade untuk mengulangi 68 tahun yang lalu kita pernah tampil juga di Olimpiade. Itu kesampingkan dulu. Yang paling penting buat mereka, mulai dari saat kick off sampai selesai pertandingan, mereka harus bermain kompak, percaya diri, kemudian percaya teman juga. Jaga jarak antar lini, jangan terlalu longgar ya, karena kalau mereka memberikan space ya yang lebar antara pemain belakang dengan pemain tengah atau pemain tengah dengan pemain depan, ini daerah-daerah yang kosong ini akan begitu mudah dimanfaatkan oleh pemain-pemain Guinea yang memang memiliki keterampilan skill cukup baik gitu. Itu Kevin ya. Baik. Terakhir Coach Fahri, prediksi skor berapa? Saya bukan peramal ya, tapi saya mendoakan yang terbaik untuk timnas kita ya. Artinya tidak ada satu pelatih pun di dunia ini yang bisa meramal hasil pertandingan itu. Tapi saya yakin saya menjadi bagian dari masyarakat dari Aceh sampai Papua berharap bahwa malam ini Indonesia bisa diberikan hasil yang baik sehingga kita bisa tampil di Olimpiade Paris nanti ya. Ya. Jadi saya nggak bisa kalau ditanya berapa hasilnya, saya nggak pernah, karena ramalan saya itu nggak pernah tepat juga. Oke, baik Coach Fahri. Kita tunggu ya kurang lebih setengah jam lagi ya sebelum kick off. Terima kasih Coach Fahri telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Oke, siap. Terima kasih banyak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.